Oke, pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, Iqbal. Jadi ini adalah bagian dari rangkaian Journalist Day 2025 Beyond Limits. Kami akan hadirkan liputan untuk Anda. Kalau yang apa ini, nih? Nah, jadi gini, ini adalah liputan di balik layar program Realitas. Salah satu program investigasi unggulan Metro TV yang banyak mengangkat isu hukum, politik, hingga sosial masyarakat. Rekan Jason Sambo yang akan mengikuti di balik layar proses liputan program Realitas hingga pencarian narasumber bersama presenter program Realitas, Iqbal Himawan. Dan tentunya seluruh tim ya yang terlibat dalam Realitas, orang-orang hebat. Kita akan simak ini dia di balik layar Realitas dalam sekilas. Bersama dengan rekan saya, jurnalis andal Metro TV, yang saat ini kita akan mencoba tanya-tanya sama Iqbal, karena Iqbal ini terlibat dalam program Realitas ya, Iqbal ya? Iya, biasa siaran bareng, sekarang liputan bareng Jason. Sekarang liputan bareng, kita akan kulik nih sama Iqbal, karena kan Realitas itu tipikalnya pemirsa penelusuran biasanya ya. Ini nih kayak gini, makanya dimulai dari mobil kayak gini, terus apa ya, biasanya investigatif gitu sifatnya. Makanya kita mau tanya, kalau yang kali ini, episode ini mau rencananya liputan apa? Kita akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jason, karena ada lanjutan dari sidang kasus pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, hari ini tuh agendanya nanti mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang akan dihadirkan oleh pihak KPK. Kalau untuk tipikal liputan yang seperti ini, persidangan, persiapan yang dilakukan oleh tim Realitas dan Iko sendiri secara sebagai presenter, sebagai jurnalisnya. Riset sih yang jelas, kalau ini kan kasus hukum ya. Jadi kita lebih ke riset, terus wawancara beberapa ahli hukum, semua yang terkait dengan kasus hukum, karena ini kan bukan hanya sekali aja. Dan sebenarnya yang menarik itu banyak istilahnya tuh behind the scene-nya tuh ada dugaan intrik dan banyak analisis dari para pakar yang sebenarnya ini tuh di luar kasus hukum ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kok jadi tersangkakan dan lain-lain. Kalau liputan-liputan seperti ini, kekuatan utamanya lagi selain tadi mengembangkan kontennya secara lebih elaboratif, apalagi misalnya dari sisi pengambilan gambarnya, apakah akan lebih dramatik atau kayak gimana sih biasanya? Kalau Realitas karena investigasi, kita banyak istilahnya tuh nantang pihak-pihak yang berbahaya ya, kayak misalnya kalau pembalakan liar di Gorontalo, lawan kita adalah para pengusaha kayu yang melaksanakan praktek penebangan ilegal. Itu kita nggak bisa terang-terangan pakai kamera, jadi kita main kamera tersembunyi. Jadi memang lebih bervariasi, dan kameramennya juga memang sudah harus di briefing sebelumnya bahwa ambil gambar sebisa mungkin tanpa narasi pun gambar itu sudah berbicara. Sekarang kita udah sampai ya? Iya, ya. Kita akan lihat udah mulai Sidang semuanya masih berlangsung karena ini hampir mendekati jam makan siang. Ya, selain tadi Iqbal, di PN Jakarta Selatan ini juga sudah ada tim Realitas duluan dan juga tim dari liputan reguler yang sudah sampai ke sini. Biasanya menentukan angle-nya atau hot issue-nya yang harus digarap. Itu kayak gimana sih proses rembukannya di tim Realitas tuh? Biasanya kita itu dari produser dulu nih, Kak Jason. Kita ada Mbak Dini, itu the best banget. Orang paling pinter di muka bumi kalau menurutku. Contoh nih, lagi ramai untuk sidang pra-peradilan dari Hasto Kristianto. Terkait memang yang kemarin permasalahan dari Harun Masiku, dari buntutnya itu. Hingga akhirnya Mbak Dini itu memutuskan, Amel kamu godok tema ini sendirian. Dan saya baru di sini nih pemirsa, jadi agak sedikit deg-degan awalnya. Lalu kita rapat bareng buat menentukan ini bagusnya kayak gimana. Kira-kira di dalam sidang ataupun kasus korupsi ini, dugaan korupsi ini, siapa saja sih yang bisa kita jadikan narasumber. Dan justru kalau bisa ini kita mau menyasar Hastonya nih untuk diwawancarai langsung, gimana tanggapannya. Nah ini yang menurut kita tuh challenging sekali. Tapi tidak hanya ada tim Realitasnya, ada juga tim yang memang melakukan liputan sehari-harinya juga ikut mengcover. Nah di sini kan ada Arneta. Berarti gimana nih kalian kalau ngeliput kayak gini,
kolaborasi, saling tukar materi, gimana tuh biasanya di lapangan? Kalau biasa reguler sama investigasi, dalam hal ini realitas, itu kita biasa tadi sebelum mulai karena kita datang lebih awal, kita sempat diskusi dulu sih, sempat ngobrol tadi di belakang kan sama Kak Amel juga kan. Kita nanya-nanya Kak Amel kira-kira di dalam ini realitas mau bahas seperti apa, kayak gini-gini. Nah, terus biasanya karena ada 2 tim, jadi kita standby itu bergantian. Misal aku di dalam, ada kamera standby di luar. Jadi kan karena memang ruang pengadilan ini pintunya banyak, jadi untuk mengantisipasi bobol ataupun ada narasumber yang terlewat dari kamera masing-masing kita tuh sama-sama backup satu sama lain satu tempat. Apa sih yang jadi challenge paling beratnya kira-kira? Challenge paling berat itu adalah menahan rasa kantuk. Karena jujur ya. banget ya, ketika di Panjang dalam biasanya persidangan itu ya. dalam ruangan sidang kita hanya duduk menyaksikan, mendengarkan orang lain berbicara dan ruangan sidangnya dinginnya pasti ngantuk gitu. Ya. Jadi karena memang ini tuntutan di realitas tuh, jadi itu yang membuatku oke, aku harus tetap bisa terbangun dengan kewarasan yang penuh. Ya tadi di pengadilan, sekarang kita di Rumah Wakil Rakyat. Di Rumah Wakil Rakyat, betul. Karena ada kasus soal penggusuran, padahal yang digusur itu ternyata punya SHM, Jason. Oke. Nah, tapi kita nggak tahu ya, ini agendanya ini baru banget, jadi kita langsung geser tadi dari pengadilan langsung ke sini. Balikin itu maksudnya. Tanahnya dibalikin lagi. Mereka tahu kan ibu harus membeli ulang tanah itu. Ya nggak mau lah, aku suruh beli lagi. Karena saya udah beli. Kemarin suruh beli, udah nggak usah diucapin begitu, ntar takut saya sama yang beli. Katanya takut saya. Rencana PPN nama mereka ada. Semakin bahkan mereka membayar pajak setiap bulan. Namun mengapa tetap digusur yang sedang dibahas seperti ini, yang sedang disuarakan oleh warga di pendapatan. Yang menarik adalah Iqbal tuh cari-cari kesempatan untuk bisa wawancara. Itu kan nggak semua orang punya insting seperti itu. Nah, boleh dikasih tahu, berarti kalau di investigasi, liputan investigasi itu hal-hal seperti ini adalah must have items ya, harus dimiliki ya oleh setiap jurnalis yang melakukan ini ya. Sebenarnya itu bisa dilatih dengan jam terbang ya, Jason. Siapapun bisa menjadi jurnalis investigasi. Memang pada saat di lapangan nanti Jason dan juga mungkin teman-teman akan terbiasa dengan situasi seperti itu. Karena kalau investigasi itu tidak bisa kita janjian dulu, menunggu itu nggak bisa, nggak ada yang namanya menunggu. Jadi kita harus mencari peluang. Pada saat itu ada bukan di depan mata, kita tidak pernah menduga bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di depan mata kita, itu adalah ternyata orang yang kita cari, itu adalah narasumber kita. Itu yang saya belajar banget dari liputan investigasi selama ini. Menimbulkan kepekaan seperti itu ya, butuh jam terbang juga ternyata ya. Jemput bola, betul. Nah, kira-kira untuk pesannya nih, Iqbal yang biasa liputan investigasi, bagi mereka mungkin jurnalis muda, mungkin terutama di berbagai platform ya, yang tertarik dengan isu yang dalam tanda kutip apa ya, bisa dikemas dalam bentuk investigasi. Apa nih tips-tipsnya kira-kira? Semua demi kepentingan publik sih, Jason. Itu yang saya pelajari selama saya belajar banyak. Saya masih pemula di investigasi, banyak guru-guru mentor saya, produser senior, itu bahwa apapun yang kita lakukan, seberat apapun, sepanjang apapun jam kerja kita, pada saat kita menyadari bahwa kita melakukan itu semua untuk kepentingan publik, itu semua akan tidak terasa, dan itu menjadi kekuatan dan motivasi tersendiri. Kan Jason lihat sendiri dan dengar sendiri bagaimana warga tadi keluhan mereka itu tidak punya saluran, tidak punya channel untuk menyalurkan keluhan mereka. Mungkin bisa menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman jurnalis yang mungkin juga ingin terjun ke liputan investigasi. Dijamin tidak akan menyesal. Makasih Iqbal udah ngajak kita jalan-jalan dan liputan investigasi. Kita jadi banyak tahu sisi-sisi liputan investigasi. Dan inilah akhir dari wawancara saya bersama dengan Iqbal di rangkaian Jurnalis Day MJN 2025 Beyond Limits. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.